Alasan oknum polisi tak hadir saat akad nikah, ngaku sakit parah, tuntut ganti rugi 400 juta rupiah. Seorang perempuan berinisial A alias Anissa, 25, warga Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara memilih menempuh jalur hukum terhadap kekasihnya. Langkah ini diambil karena sang kekasih dinilai lepas tanggung jawab dan diduga melakukan penipuan hingga berujung pada gagalnya pernikahan mereka. Sang kekasih merupakan seorang oknum anggota Densus 88 Polri Satgaswil Maluku Utara berinisial Bribtu AA alias Alim. Ia diketahui bertugas sebagai Banit Tim Unit 2 Opsnal Subdit Opsnal Unit Intel. Langkah ini saya ambil karena Bribtu Alim sudah membuat malu keluarga besar saya, dan saya sendiri merasa sangat syok, ungkap Anissa saat dikonfirmasi TribunTernate.com di kediamannya, Kamis, 21 Mei 2026. Anissa menjelaskan, ia dan Bribtu Alim sudah menjalin hubungan asmara selama 7 tahun. Hubungan tersebut kemudian berlanjut ke jenjang serius hingga pengurusan nikah dinas. Anissa dan Bribtu Alim melaksanakan nikah dinas, termasuk mengikuti 2 kali bimbingan di Gedung SDM dan Densus 88 Polri di Jakarta. Setelah kembali ke Ternate, pihak pria datang melamar dan menyepakati tanggal pernikahan pada 16 Mei 2026. Penundaan alasan izin. Bribtu Alim sempat mencoba mengulur waktu dengan alasan menunggu surat izin nikah dari kantor Densus 88 keluar, dan meminta acara diundur setelah Lebaran Idul Adha. Surat izin nikah dari kedinasan nyatanya resmi keluar malam itu. Namun kejanggalan mulai terjadi saat subuh menjelang hari pernikahan, 16 Mei. Orang tua Bribtu Alim tiba-tiba menelepon dan mengabarkan bahwa anaknya mendadak sakit parah, hingga tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan serta matanya kabur. Pada hari H pernikahan, Sabtu 16 Mei 2026, seluruh tamu undangan sudah memadati lokasi acara. Akan tetapi hingga pukul 10 WIB, tidak ada kabar maupun kedatangan dari pihak mempelai pria. Pembawa acara, MC, bahkan terus mengulur waktu demi menunggu kepastian. Karena tidak ada respons dan hari sudah memasuki jam makan siang, pihak keluarga Anissa akhirnya memutuskan mendatangi rumah Bribtu Alim di Kelurahan Jan pukul 11.30 WIB. Rencananya prosesi ijab kabul akan dipindahkan ke rumah mempelai pria. Tapi sesampainya di sana, sambutan dari keluarga pria terasa dingin dan tidak menyenangkan. Keluarga Anissa pun terpaksa menerobos masuk ke kamar untuk melihat langsung kondisi Bribtu Alim. Saya masuk masih mengenakan busana pengantin lengkap. Saat melihat langsung kondisinya di dalam kamar, ternyata dia tidak sakit parah seperti yang diceritakan, kata Anissa dengan wajah sedih. Petugas dari kantor urusan agama, KUA, yang sudah bersiap di rumah tersebut sempat memberikan solusi. Jika mempelai pria memang kesulitan menggerakkan tangan, prosesi ijab kabul bisa diwakilkan. Namun Bribtu Alim menolak solusi tersebut. Kecewa dengan penolakan itu, seluruh keluarga Anissa memutuskan untuk langsung pulang.